Wabarakatuh, kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network tentunya. Di sini saya akan membagikan lagi informasi terkait seputar Pi Network tentunya ya. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna apa yang akan saya jelaskan nanti maksudnya, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan kita langsung saja menuju ke informasi di sini. Yang mana sebelumnya saya sudah pernah menginformasikan ini ya. Dan di sini dari grup Pi Network Tang City lah ya, yang mana keterangannya klarifikasi KPIG lah ya. Selamat siang saudaraku para pionos yang tangguh-tangguh, sabar klik petir. Salam petir. Siang ini Mimin mau klarifikasi perihal KPIG. Sejak kemarin Mimin melihat hampir banyak YouTuber Pi Network mengupload info KPIG yang saya share di grup-grup, yang menyatakan saya sebagai pemilik atau pendiri KPIG, yang akhirnya disalah tafsirkan gitu ya. Katanya si Agus Roymond ini. Mimin mau luruskan bahwa pendirinya KPIG ada 10 orang pionos, antara lain yang pertama Ahmad Mustofa, yang kedua Pak Abner Tindi lah ya, yang ketiga Pak Catmo, yang keempat Pak Jonathan, yang kelima Pak Abed Capalino lah ya, Pak Abed Capalino, dan lain-lain yang tidak disebutkan. Saya secara pribadi Agus Roymond hanya sebagai leader koordinat DKI ya, DKI Jakarta Pi Network, dan saya bukan bagian dari kepengurusan pusat maupun kepengurusan koperasi DKI Jakarta, katanya. Saya hanya diminta bantuannya untuk mensosialisasikan adanya KPIG yang akan dirilis tanggal 18 September 2022 ini di Hotel Oasis Senen, Jakarta Pusat jam 11 waktu Indonesia Barat, yang akan dihadiri pengurus KPIG, perwakilan 50 pengurus di 26 provinsi di Indonesia. Mengenai barter, kita tunggu marketplace KPIG connect terlebih dahulu di SDK Pi Network dan sedang dalam penyelesaiannya. Jadi mohon para YouTuber minta klarifikasi lah ya di YouTube masing-masing. Terima kasih. Salam petir, leader koordinat DKI Jakarta Agus Raymond Thomas ya. Jadi jelas ya terkait ini, bahwa akan terjadi di 18 bulan ini ya, tanggal 18 bulan ini tentunya di Hotel Oasis Senen, Jakarta Pusat jam 11 waktu Indonesia Barat, yang akan dihadiri pengurus KPIG perwakilan 50 pengurus 26 provinsi di Indonesia. Jadi KPIG ini adalah marketplace baru dari Indonesia ya, yang sekarang masih dalam pendaftaran ke SDK ya. Dan tentunya kalau nanti sudah resmi maka akan bisa diakses melalui Pi Browser. Maksudnya udah bisa sih diakses melalui Pi Browser kayaknya ya, namun masih dalam pengembangan gitu ya. Seperti yang sebelumnya PiChainMall ya, itu masih dalam pengembangan sebelumnya. Kalau sekarang sih udah bisa diakses dan sudah bisa dibeli oleh negara di luar sana. Beda halnya di Indonesia yang tidak bisa dibeli ya, tentunya masih dalam pengembangan di Indonesia. Dikarenakan apa? Ya tentunya dikarenakan ya vendor yang mungkin tidak menghargai nilai konsensus ataupun vendor yang terlalu merendahkan nilai koin Pi ya. Maka dari itu untuk di Indonesia ditahan dulu untuk pembukaan PiChainMall-nya, dan bersabar sajalah ya untuk kita para pioner semua. Tentu walaupun PiChainMall di Indonesia tidak buka, tetaplah konsisten maksudnya untuk melakukan mining, karena open mainnet tidak akan lama lagi.
dan akan diusahakan oleh Pak Dr. Nicholas Pokalis dari beritanya kemarin ya yang saya dapatkan, bahwa akan dimulai pada akhir tahun ini atau yang lebih tepatnya di tahun 2023 ke depan. Oke. Jadi ini juga ada informasi dari grup Pi Network Bersatu ya. Jadi di sini keterangannya buat kita yang sudah menjadi pioners, nggak usah pusing mikirin di Indonesia, nggak ilegal lah. Pemerintah nggak respon lah. Karena Pi bukan milik Indonesia, melainkan milik semua negara. Yang penting kalau udah open mainnet bisa masuk ke rekening kita gitu saja kok repot. Banyak orang jenius yang terus mengembangkan proyek Pi Network ini. Tugas kita cukup klik petir dan semoga semua lulus KYC dengan sukses ya. Jadi ini sebenarnya dari Ibu Berli ya yang memposting. Ya benar kata beliau. Buat kita yang sudah menjadi pioners nggak usah pusing mikirin Pi Network ini di Indonesia, nggak ilegal lah gitu ya. Kalau misal tanggapan orang Indonesia, pioners di Indonesia banyak dicekal oleh pemerintah gitu mungkin ya. Pemerintah nggak respon lah gitulah ya. Karena Pi bukan milik Indonesia, betul, melainkan milik semua negara ya. Harap digarisbawahi. Yang penting kalau udah open mainnet bisa masuk ke rekening kita masing-masing tentunya. Gitu saja kok repot kata beliau. Banyak orang jenius yang terus mengembangkan proyek Pi Network ini. Tugas kita cukup klik petir dan semoga semua lulus KYC dengan sukses. Amin ya robbal alamin ya. Dan untuk KYC sendiri ya, saya akan meluruskan apa yang diposting oleh Agus Rianto yang di grup Pioners Pekalongan inilah ya. Jadi keterangannya sekali lagi saya menghimbau kepada semua pioners yang belum mendapatkan undangan KYC, harap bersabar, lebih baik fokus klik tanda petir dulu mumpung masih ada kesempatan untuk mendapatkan koin Pi. Jika sudah waktunya semua pioners akan mendapatkan undangan KYC, karena KYC itu wajib untuk semua pioners tanpa terkecuali. Jika sistem KYC sudah berjalan normal dan validator sudah sangat banyak, nantinya pioners bukan lagi menunggu undangan KYC, tapi justru KYC itu sendiri yang akan menunggu pioners untuk melakukan proses KYC. Jadi tidak perlu khawatir tidak kebagian KYC, lebih baik fokus apakah sudah membuat wallet Pi dan pastikan perasa sandi tidak lupa. Karena jika lupa perasa sandi dan koin Pi asli sudah ditransfer ke wallet Pi Anda, maka tidak ada lagi yang bisa membantu Anda. Solusinya adalah Anda harus mengikhlaskan koin Pi yang selama ini Anda kumpulkan hilang. Pastikan terlebih dahulu poin nomor 1 sampai nomor 4 di menu mainnet checklist sudah tercentang hijau sambil menyiapkan apa yang diperlukan di dalam proses KYC ya. Jadi harap dipahami ini. Udah jelas kan ya? Sampai sini paham, oke? Dan di sini ya. Ini juga oke. Ini sih udah ya tadi mengenai Bu Berli yang mengatakan bahwa buat kita yang sudah menjadi pioners nggak usah pusing ya. Betul sekali kata beliau ya. Jadi intinya semangat terus para pioners ya. Simpan aja, tahan aja dulu koin Pi kalian meskipun marketplace Indonesia belum juga buka. Namun secara informasi yang sudah saya bacakan di awal, yaitu akan ada marketplace baru dari Indonesia yang sedang dalam pendaftaran ya di SDK. Kita doakan saja semoga lulus nantinya dan tentu kita bisa belanja di situ. Apalagi di situ ada Pak Abner tentunya ya. Ada Pak Abner. Pak Abner sendiri kalian tahu kan, mendukung nilai konsensus. Tentu nanti saat marketplace itu rilis ya dan resmi buka dan sudah bisa melakukan transaksi di dalamnya, akan mengikuti nilai konsensus global tentunya ya. Jadi semangat para pioners, oke? Dan untuk yang KYC juga udah dijelaskan tadi ya. Jadi nggak usah bingung lagi. Tentu semuanya itu perlu tahapan, perlu proses ya. Jadi
harap bersabar saja. Tentu kalau Anda pioners, kalau Anda masih sebagai penambang, Anda pasti akan menerima undangan KYC, oke? Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja terkait informasi-informasi yang terkait mengenai Pi Network ini. Tentunya jangan lupa ya untuk kalian sebelum saya akhiri, like dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya tentunya agar setiap saya mengupload video terbaru, kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.